Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel, berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menjual hewan kurban dan menukar uang asing merupakan jasa pelayanan yang memang diperlukan untuk kepentingan para peziarah yang datang ke kota Yerusalem. Pada kenyataannya, sejumlah pasar itu berlokasi di dekat bait suci. Namun di bawah kepengurusan Imam Besar Kayafas, halaman bagian luar bait suci juga menjelma menjadi pasar yang ramai. Penyusupan tempat berdagang ini ke dalam halaman bangunan suci sungguh tidak berkenan di mata sejumlah orang. Namun apa daya, karena tempat itu dikelola oleh para petugas bait suci. Bayangkanlah betapa hiruk-pikuknya tempat seperti itu. Domba-domba mengembik keras sambil mengeluarkan aroma yang tidak menyedapkan. Burung-burung dara mengepak-ngepakkan sayap dan gemerincing uang-uang logam para penukar uang sungguh mengganggu telinga. Bayangkanlah betapa sulitnya dan tidak nyamannya orang-orang yang takut kepada Allah, mereka yang adalah non-Yahudi, yang hanya diperbolehkan masuk sampai batas itu saja, tidak boleh masuk lebih jauh lagi. Oleh karena itu, Yesus mengusir para pedagang karena Dia ingin memelihara bait suci sebagai tempat doa bagi setiap orang. Yesus tentunya juga merasa terganggu dengan para pedagang yang mendongkrak nilai tukar mata uang atau menjual hewan-hewan kurban dengan harga setinggi langit. Praktek-praktek yang demikian yang membuat Yesus dengan geram menyatakan, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana halnya dengan para imam di bait Allah dan para administrator pada zaman Yesus, kita manusia zaman modern yang adalah para anggota gereja juga menghadapi banyak perangkap. Kepentingan diri sendiri senantiasa ingin menguasai hati dan tindakan-tindakan kita. Di dunia barat, mereka yang dinamakan Katolik konservatif dan Katolik liberal tergoda untuk saling mengkritisi dengan keras. Dewan pastoral paroki juga dapat merupakan ajang pertikaian dan konflik serta arena kelas antar pribadi-pribadi yang duduk di sana, lebih daripada hasrat yang tulus untuk membangun gereja. Ketiadaan doa setiap saat dapat merampas kita dari sukacita dan damai sejahtera yang senantiasa harus menjadi tanda dari orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau begitu halnya,
bagaimana kita masih tetap menyatakan bahwa kita percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik? Jawabannya karena gereja itu sebuah institusi yang bersifat insani, tetapi pada saat yang sama bersifat ilahi. Dengan begitu, kekudusan gereja adalah real namun juga tidak sempurna. Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium tentang gereja artikel 48. Gereja itu suci dan sekaligus harus selalu dibersihkan serta terus-menerus menjalankan pertobatan dan pembaharuan Lumen Gentium artikel 8. Masing-masing kita dapat berpartisipasi dalam pembaharuan gereja yang berkesinambungan melalui doa-doa kita dan lewat upaya yang tulus untuk senantiasa berjalan dalam kasih Tuhan. Marilah kita bersama-sama bergabung dalam gerakan pembaharuan gereja supaya tanda Kristus dengan lebih cemerlang bersinar pada wajah gereja. Lumen Gentium artikel 15. Saudara-saudari yang terkasih, Bait Allah adalah tempat yang suci, di mana banyak orang datang untuk mempersembahkan kurban kepada Allah dan untuk mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan sebagaimana tertulis dalam hukum Taurat. Ironisnya adalah justru Bait Allah menjadi sarang penyamun di mana orang justru berdagang dengan harga yang sangat tinggi demi keuntungan pribadi. Lebih gila lagi adalah Bait Allah justru menjadi tempat bagi musuh-musuh Yesus untuk merancang rencana jahat membunuh Yesus. Mari kita berefleksi tentang kemunafikan. Penyakit rohani yang paling kronis adalah kemunafikan. Kelihatan dari luar indah dan bagus, namun sebetulnya kita memiliki begitu banyak borok yang kita sembunyikan. Yesus dengan tegas selalu mengkritisi orang Farisi dan ahli Taurat tentang kemunafikan. Ada istilah lain, misalnya kosmetika rohani. Kegiatan-kegiatan rohani kadangkala hanya sebagai topeng untuk menyembunyikan hal-hal buruk yang kita lakukan di luar sana. Bisa juga ini disebut sebagai paham ateis praktis. Di dalam gedung, kita beribadah dan berkata, "I love you Lord," dan memuji-muji Tuhan. Namun dalam kehidupan praktis sehari-hari, kita sama sekali tidak mengingat Tuhan, apalagi menjalankan perintah-perintahnya. Disinilah titik penting perjuangan iman kita. Kita ditantang untuk melaksanakan nasihat ini. Hendaknya apa yang kau imani, kau ajarkan, dan apa yang kau ajarkan, kau laksanakan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami menemukan apa yang dapat mendatangkan kedamaian. Semoga kami semua patuh setia akan sabda Putra-Mu yang menjadi cahaya di dalam perjalanan hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.